Di video kali ini aku mau ajak kalian buat lihat kehidupan salah satu suku paling terkenal di Afrika, yaitu suku Maasai di Kenya. Kita akan langsung melihat langsung gimana mereka tinggal, menjaga tradisi, dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka yang masih sangat kental dengan budaya leluhurnya. Seperti apa pengalaman bertemu mereka secara langsung? Yuk ikut aku jalan-jalan keliling dunia. Selamat pagi di hari ketiga di Maasai di Kenya. Dan sekarang kita tuh nggak safari lagi karena hari bakal pulang. Jadi nanti hari ini tuh kita dari pagi dan bakal nyampe di Nairobi sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu. Dan perjalanannya kurang lebih 5-6 jam. Tapi nanti kita bakal mampir ke Maasai Village, desa di mana di situ ada orang-orang suku Maasai, suku asli di Kenya sini. Dan aku lihat sih lumayan menarik ya dari foto-fotonya. Dan kita bisa ngelihat sedikit kehidupan tentang suku Maasai yang ada di Kenya ini. Jadi uniknya mereka tuh kayak pakai satu pakaian yang mostly warna merah gitu, yang kayak corak kayak kain flanel gitu sih, warna merah. Yang uniknya biasanya mereka pakai spear atau tombak gitu. Dan nanti aku pengen ceritain lebih lanjut waktu kita sampai di desanya. Dan sekarang udah ready, udah packing ulang. Si Daniel masih di dalam. Kita hari ini mau sarapan dulu pagi nih. Good morning, sarapan dulu. Nih ada Daniel udah. Makan. Makan lagi gitu? Apa ya? Ada yang kurus apa? Udah biasa makan dikit. Oh iya, gue selama 2 hari di sini baru ngopi. Terakhir kopi kita Kilimanjaro. Minum apa? Kemarin bukan minum kopi juga pagi? Enggak. Kita bakal balik ke Nairobi ya. Oke guys, kita sampai di Maasai Village. Jadi ini salah satu suku yang sangat populer di Kenya. Dan yang uniknya mereka menggunakan baju atau kostum ya, warnanya merah seperti ini. Ya. Jadi ya mereka suku-suku nomaden lah yang hidup di sini. Dan di Kenya ini salah satu suku yang masih bertahan hingga saat ini, dan mereka tinggalnya kebanyakan di area-area national park. Are you excited? Seru. Kita bakal lihat pemandangan juga. Hello guys. Hi. Welcome. You'll be watched by to the thousands of vlogs. people. Hi John. Yeah, Morning. 200,000 subscribers, I think. Jadi ini hari terakhir kita di Maasai dan lagi cerah banget ya. Harusnya hari ini kita safari, kemarin Panas kalau saya. lumayan mendung sampai sore gitu. What's your name? Karia. Karya. Karya. Okay. Ashe. Ashit, Daniel. Daniel. Nice to meet you. You win the most prettiest girl. So they have fun during entertainment. They have fun during traditional entertainment, singing. Welcome dance before we so the warriors will say welcome. So before we proceed, just with us here, we have 2 different aspects. Traditional aspect, the horn, the lance, the horn from Kudu. The greater Kudu has a very nice horn for the community to be able to reach each other, making special messages. Things that you cannot do anyhow unless you have a reason to do. So when you have visitors, you have any other special occasion in the community, you just try to use the traditional horn to inform everyone. So you are part and parcel of the community. So great, you decided to share this video together. So that's why we made the have to flow this to inform everyone. It's like a shofar. Yeah. The main, this is a landscape.
It's a typical landscape, the hairy part of a lion. It's called a mane. Yeah, so we make sieve and make a very special cave. Also used in special occasion. It's only the men wear, the warriors. And then it's due to rite of passage. Some years ago, we sent these young boys to the bush and they have to kill a lion together. The first warrior to spear the lion is going to win the men, and they have to bring this back as an evidence to show that they are ready to go through rite of passage, whereby each and every boy should get circumcised, become a warrior for 3 years, and later you have to graduate to become a junior elder, whereby you should be allowed to get married. That's when you're allowed to have a family. So going through rite of passage is really this is how you can get mentored. You know how to grow in the community, customs, beliefs, taboos. This is when you learn all these things. It's also backbone to our culture. It can really boost the culture. It keep the culture going on. So that's why we make sure that all the young generation after generation should come up every time. It's a head, yeah. Yeah. 1 minute. Imposter. One imposter. Lu lihat ada si Daniel. Ada impostor. Jadi ini adalah tari sambutan dari suku Masai yang ada di Kenya. Ini adalah cara sambutan mereka untuk tamu-tamu yang datang ke tourist village di sini. It's safe if you go on it's selfie, yeah. Selfie together. Dancing. I didn't even realize she was Jump.
Sebuah tradisi unik pembukaan kita di Maasai Village, di mana kita bisa melihat upacara dari penyambutan. Jadi cuman kita sekitar 7 orang di sini, tapi mereka sambut dengan tari-tarian, nyanyian, dan sangat-sangat unik karena ini pertama kali aku melihat hal ini di sini. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, ya, lompatan itu adalah khas dari suku Maasai di sini. Jadi itu salah satu untuk attract para wanita tercantik di desa ini. Jadi yang lompat lebih tinggi dia yang bakal dapat. So, let's go, kita masuk ke dalam desanya. Ini salah satu hal yang menarik, highlight di trip ini buat melihat budaya dari suku Maasai. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam Maasai Village, desanya. Di sini terlihat banyak rumah-rumah kecil ya. Dan di sini hidup kurang lebih belasan atau 20-an keluarga. Dan mereka actually satu keluarga semuanya. Dan sangat unik ya, karena mereka punya ternak sendiri seperti sapi, banyak banget. Sapi itu jadi lambang kekayaan, kemakmuran, dan juga kayak status sosial di tempat ini. Selain itu juga ada alasan spiritual, kalau mereka punya banyak sapi begitu. So that's for animals. Yeah, right now they are inside. Cows already gone, but the sheep are still in the village. So we get milk. We tap for a special blood, and then we mix with milk. It's good for women when they have young children. Give them iron. And when boys go through initiation, circumcision, they can become sick for a while. So when they drink this in 2 weeks' time, they'll be very okay. They get recovered. So we protection. That's why we bring them in. We take care of them. So today Sunday we have most of the children. They go for Sunday school. We have also school nowadays for young children. It's good to visit. Jadi ini salah satu rumahnya. Jadi dari lumpur terbuatnya. Kalian bisa lihat di sini. Bisa kurang lebih 8-10 tahun, karena mereka juga kadang berpindah-pindah tergantung situasi dari cuaca, dari musim juga. Dan terlihat di sini tuh ada beberapa solar panel ya untuk pencahayaannya di sini. Tapi ya semua rumah sama aja, kalian lihat tuh dari lumpur-lumpur. Dan yang uniknya di sini, satu cowok itu bisa punya 2 istri, atau mereka sebutnya adalah poligami. Dan ya di tiap rumah itu berbeda. Jadi ada 2 istri tinggal di dua rumah yang berbeda. Jadi ya suaminya kadang tinggal di sini, kadang tinggal di sebelahnya juga gitu. Dan ini hal yang menarik ya, karena banyak suku-suku yang pernah aku kunjungin, tapi ini salah satu yang unik yang ada di Kenya. Sekarang kita coba masuk ke dalam salah satu rumahnya. Hai Steven. Kitchen is made of this one. This one piled. And then you can. That's why they have this part. Parents made them. So it's divided into several groups. Just get used to. Yeah, when you come from a fresh light outside, when you stay here like 5 minutes, your eyes, you'll be able to see through everything very clearly. But why no windows? No windows because of predators. We have wildlife, wild animals. They might come through. It's very dangerous. This is Maasai Mara. So at night we have roaming animals. Jadi di sini tuh cuman ada kayak 2 kamar. Jadi kamarnya nggak ada pintu gitu. Nih dilapisin sama tirai doang. Dan di dalam juga pencahayaannya sangat kurang. Jadi kita cuma bisa lihat ada cahaya dikit, itu dari solar panelnya. Kenapa nggak ada jendela di dalam? Lumayan sumpek ya. Karena di sini Maasai Mara wildlife, jadi takutnya ada binatang yang masuk gitu. Dan ya di belakang rumahnya ada jemuran juga, terus ada persediaan buat air bersih. Dan di sini banyak anak-anak main di sini. Nah, satu lagi untuk cowok-cowok dari suku Maasai, itu mereka dari kecil udah harus disunat dan mereka biasa minum susu sapi asli dari sini.
langsung supaya recovery-nya cepat gitu. Jadi di sini dia bakal tunjukin salah satu aktivitas yang biasa dilakukan, yaitu buat api dari cara yang sangat tradisional di sini. Special sticks. Hai, Not every wood can make fire. you good? That is the only thing. This is one of the Maasai. Yeah, and typical woods for making fire. It's not every wood can do that, so they are very special. This is hardwood. Hardwood. Yeah, it's called Olea africana, and this one is called strangler fig, softwood. Yeah, so it's all about friction. Then you get ashes burning. It's called embers. Yeah, what it's doing, just crashing back of trees. Right now we have rain season, so things are wet, grass are wet. It's mostly 60% we use grass. You transfer the burning ashes, the embers, they burn so fast. Sometimes you can use elephant dropping when it's very dry. They use elephant dropping to Elephant dropping make fire. When you transfer the ashes, it really burns very fast. Because the elephant dropping is only 40% existed. So that's why it burns. Ini mereka lagi demonstrasiin cara membuat api secara tradisional ya. Fire. Ako mundo niya tama na niya meron di ada dai. Ya desi. Kalau di gua ada rojo yang. Gua aja rojo dah. Na halin ngir berapa? Kaya na midi niya taw ben. Hadi niya sa randa. Yo. Wala le guna so da la shi se ko jon. Kamunya kayak enggak tahu. Da da do nya sa da. Lah bang ko nanti jiwa hingga lagi gampang. Se mo jon la la jara. Nah, Nanti jauh. ya mali ka. Kamu ini. Ah, magude. Daga enggak ada jo. See the embers? You've seen the sparks? Oh. Just the little sparks. Then you transfer them to the softened back of trees. Just the very tiny spark. That is called embers. It burns to be a big fire. So what normally happens is you talk about the duties between women and men. These are the warriors' duties. They make sure that they can build fire in the middle, which is enough for everyone in the village. So it's their responsibility to do the fire and assist women to take to the kitchen and start cooking. It's not magic, okay? Oh, cool. This is real things. Are you able to do that? Can you make fire like the way you jump? You're Norwegian. You should be able to. That's one thing you guys are supposed to know how to do. Sekarang kita lihat di sini ada livestocknya, So you kayak can- kambing-kambing yang dikurungin. very strong. The cheetahs can't jump into them? No, not Kenapa ini dibuat kandang kayak gini? Karena ya di sini kita bisa lihat banyak cheetah, leopard, kadang singa juga hampir ke sini, guys.
Jadi kita kasih ini, mereka kasih ini untuk melindungi mereka dari pemburuan oleh hewan-hewan buas lain. Let's take a photo. This is how they sleep. Sleep inside that. They also do milking here. Women milk. The milk from the goat is very strong. Yeah. Very nice milk. So from here we have our last program. Oh, milky or? No. I'm talking about the last program. Okay, you have one more thing. One more thing. Okay. So we are going to a special. It's where women make their jewelry. You can go around, see them. I don't need jewelry. Di sini banyak oleh-oleh kayak yang kita temuin juga di pasar di Nairobi ya. I just want to know the goat, guys. That's kind of where I stand. Di sini ada kayak kalung-kalung atau patung-patung ya, banyak jenisnya gitu. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di bukan Marai Village, Masai Village. Jadi mungkin kita sekarang lagi tour keliling, dan sebenarnya juga selain dari sisi positif yang kita udah lihat, mungkin ada sisi negatif yang mereka sudah hadapin selama beberapa tahun-tahun terakhir, atau mungkin ya sejak masa kolonialisme sebenarnya. Jadi sebenarnya pas Inggris dan Jerman datang ke sini, sebenarnya banyak teritori mereka yang diambil juga gitu. Dan bahkan setelah kemerdekaan pun wilayah mereka banyak diambil jadi wilayah national parknya gitu kan. Jadi itu membatasi kemampuan mereka untuk bisa membawa peternakan mereka ke daerah-daerah yang biasanya mereka punya akses sebelumnya gitu. Jadi sekarang mereka mungkin masih ada masalah dalam aspek hak milik tanah, dan mungkin juga dalam aspek dependensi mereka ya terhadap turisme gitu. Kayak misalnya di village ini juga kayak bisa lihat mereka banyak jual-jualan pernak-pernik kayak gitu dalam upaya buat menghasilkan uang kayak gitu, karena mungkin bagi mereka cukup sulit buat mendapatkan penghasilan selain dari peternakan mereka gitu, karena kan cukup jauh dari kota juga, dan mungkin dari segi edukasi juga lebih susah juga, jadi aksesnya lebih sulit gitu. Jadi kalau kalian teman-teman kesini juga mungkin bisa support mereka dengan ya mungkin menambah awareness diri juga kali ya tentang village kalian sendiri, dan juga mungkin bisa donasi ataupun beli souvenir dari sini yang mungkin bisa digunakan uangnya oleh mereka untuk keperluan mereka gitu. Oke, udah selesai tour sekitar 1 jam ya. Kita di sini tuh bayar ya untuk biaya mereka lah, untuk bantu-bantu mereka itu kita bayar satu orang sekitar $20. Dan ini tempatnya bukan cuma di sini doang, tapi ada village lain juga, dan mereka juga dikepalai oleh kepala suku yang lain gitu. Dan sekarang kita udah finish tournya. Salah satu tour yang paling oke buat kita mengenal lebih dekat tentang suku Masai yang ada di Kenya gitu. Jadi sebelum balik ke Nairobi, kita sampai di Great Reef. Yang ini tuh merupakan lempengan yang membentang dari Kenya sampai ke Mozambik. Cakep banget. Sana ada pegunungan, dan kita udah jalan sekitar 4 jam dari Masai Mara. Untungnya hari ini kelihatan ya, karena waktu itu 2 hari lalu berkabut banget tempatnya. Di sini ada yang jualan kayak karpet gitu dari sapi. Jadi tempat ini tuh membentang 9.600 km dari Mozambik bawah sampai ke Red Sea yang ada di dekat Mesir. Dan ini membentang seluruh benua Afrika gitu. Jadi panjang banget ya kalau lihat lembahnya. Kita udah balik ke Nairobi, dan kita sekarang beli tiket ke Uganda karena kita udah 10 hari di sini. Karena kita beli di namanya itu Baskar. Kita baca reviewnya tuh yang paling oke di sini, dan Terus kayak ruang tunggunya udah oke lah.
Tapi tadi waktu kita nyampe banyak calo-calo tiket kayak nawarin. Jadi ya better kalian langsung ke sini. Ketik aja Baskar Booking Office dan kalian bisa booking tiketnya untuk ke Uganda. Ini opsi hemat kalau kalian backpackeran kayak kita. Oke guys, sekarang aku udah balik lagi ke Nairobi dan aku stay di Airbnb. Ya, udah 3 hari di Masai dan oke banget meskipun cuma dapat 3 dari 5 Big Five, tapi bersyukur dan bisa ngeliat banyak hewan di sana. So, thank you for watching ya. Hari ini highlightnya visit Masai Village dan ya ini video mungkin udah di akhir-akhir penghujung trip di Kenya. Dan next mungkin masih ada beberapa video lagi, tapi next kita bakal pindah negara. Dan negaranya udah di tetangga sih. Kalian bisa tebak negara apa. Dan ya, ini Airbnb-nya semalam sekitar 400.000. Dan ya oke. Ya, thank you for watching. Bye-bye.